Hujan deras mengguyur Jakarta. Sejumlah ruas jalan di sejumlah wilayah terendam banjir. ...26 orang korban longsor Banjarnegara masih dicari. Pencarian terkendala alat berat yang sulit masuk ke lokasi longsor. Mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan rancangan undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP oleh DPR. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Yasir Nene Ahmad. Dan juga saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama di Kompas Petang dari Jakarta, Saudara. Permukiman warga di Jalan Pondokarya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Selasa siang terendam banjir setinggi 40 hingga 60 cm. Banjir yang merendam permukiman Jalan Pondokarya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan sejak Selasa siang membuat aktivitas warga terganggu. Menurut petugas SDA, banjir yang menggenangi permukiman ini diakibatkan hujan dan meluapnya air dari Kali Mampang setelah kawasan hulu diguyur hujan yang cukup deras. Cukup lumayan, Pak. Ini juga tidak menampung untuk debit air karena sudah curah hujan sudah terlalu banyak, jadi dia mengantri lah kalau dibilang mas. Mobil ataupun sebuah angkot mogok karena nekat menerobos genangan air yang terjadi di ruas Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat jalan ini tergenang setinggi 30 cm. Sementara itu, Saudara, sejumlah pemotor memilih melintas di atas trotoar untuk menghindari genangan banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat Jalan Ciledug Raya atau Seskoal tergenang air setinggi 30 cm. Kendaraan yang melintas harus memperlambat laju mereka agar tidak mogok. 4 unit mesin penyedot air milik suku dinas tata air pun dikerahkan agar genangan cepat surut. Banjir juga terlihat di Jalan Palmerah Utara. Genangan air setinggi 20 hingga 30 cm ini membuat kondisi lalu lintas menuju Jalan Ledjen S. Parman tersendat. Tak hanya itu, Saudara, banjir juga menggenangi sejumlah ruas di Jalan Ledjen S. Parman mengarah ke Grogol. Di Jakarta Barat, banjir juga menggenangi wilayah Tanjung Duren setinggi 30 cm. Kawasan tersebut merupakan langganan banjir ketika diguyur hujan dengan intensitas tinggi. 12 orang petugas PPSU dikerahkan di lokasi banjir untuk membersihkan drainase dari sampah yang menyumbat. Banjir juga menggenangi ruas Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur hingga ketinggian 60 cm pada Selasa siang. Banjir terlihat menggenangi terowongan di kawasan Halim menuju Cililitan. Tidak berfungsinya drainase serta secara optimal, maksud kami, diduga semakin memperparah banjir di kawasan ini.
Beberapa pengendara memilih menunggu banjir surut untuk melanjutkan perjalanan mereka. Untuk mengetahui informasi terbaru dari kawasan tergenang banjir di Jakarta, sudah ada jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Stefanus, bagaimana kondisi banjir di kawasan tersebut hingga sore hari ini? Ya, Cynthia, jalan Panjaitan atau jalan di Panjaitan yang mengarah ke Cilitan ini memang situasinya sudah mulai surut. Setelah sempat terendam banjir ya antara kisaran 40 sampai 60 cm. Dan jalan yang berada di belakang saya ini tadi sempat terendam tinggi ketinggian airnya sehingga hanya beberapa pengendara saja yang berani melintasi jalan ini. Namun karena situasi sekarang sudah mulai surut, kendaraan sudah dapat melintas normal. Namun demikian masih terjadi kepadatan juga, Cynthia, dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Cilitan ini karena memang sempat tadi terjadi antrian karena tingginya air di kawasan jalan ini. Begitu saja. Ya, lalu bagaimana dengan arus lalu lintas? Apakah ada rekayasa lalu lintas? Untuk saat ini arus lalu lintas, polisi belum membuat rekayasa lalu lintas dikarenakan memang situasinya masih bisa dikatakan normal atau bisa dilintasi lagi. Dan memang sempat terjadi kepadatan atau stuck begitu kendaraan yang melintas dikarenakan banyaknya sepeda motor atau pengendara motor yang berhenti di tengah jalan karena belum berani untuk melintasi banjir di ketinggian 40 sampai 60 cm ini. Lalu bagaimana dengan pantauan Anda terkait dengan cuaca di lokasi saat ini, Stefanus? Untuk situasi cuaca di Halim, Jakarta Timur ini masih kelihatan mendung gitu, Cynthia. Dan curah hujan gerimis juga masih kembali terjadi setelah curah hujan tinggi yang sejak lebih dari 3 jam ini terjadi di Jakarta Timur ini, begitu, Cynthia. Lalu sesaat lagi kita tahu bahwa akan memasuki trafik waktu jam pulang kantor. Apakah ada petugas yang berjaga untuk mengantisipasi jika nantinya banjir kembali terjadi? Ya, Cynthia, untuk polisi dari Satlantas Jakarta Timur memang sejak tadi sudah berada di lokasi ini, terutama di lokasi banjir yang berada di belakang saya ini yang sempat terjadi tingginya banjir. Dan memang petugas memang sudah berpencar begitu atau mengurai ada di beberapa titik-titik lokasi yang masih terjadi kepadatan lalu lintas seperti di pertigaan dari arah Kalimalang dan pertigaan yang berada di menuju ke Halim Perdana Kusuma, begitu, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Stefanus Wangge, jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Timur. Terima kasih. Sementara itu, saudara, hujan yang disertai dengan angin kencang diduga menyebabkan sebuah pohon flamboyan dengan tinggi kurang lebih 4 meter tumbang dan menimpa sebuah kendaraan motor yang ada di bawahnya. Peristiwa ini, saudara, terjadi di Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan korban, sebelum kejadian di lokasi sempat turun hujan disertai dengan angin kencang. Petugas BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor yang terjun ke lokasi langsung mengevakuasi pohon yang menutup jalan dan juga mengevakuasi motor milik korban. Saudara, 26 korban longsor Banjarnegara masih dicari. Pencarian terkendala alat berat, sulit masuk ke lokasi longsor. Informasinya kami hadirkan selepas jeda. Kompas Petang juga menyoroti soal mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP oleh DPR.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Khawatir adanya pergerakan tanah menghambat tim SAR gabungan melakukan pencarian korban longsor di Dusun Situkung di daerah Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tiga hari pasca terjadinya longsor di Dusun Situkung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Saudara, tim SAR gabungan hanya bisa melakukan pantauan dari jarak sekitar 1 km dari lokasi longsor. Area luasan lahan tanah longsor diperkirakan mencapai 10,7 hektar. Tim SAR gabungan belum mengerahkan alat berat dan pengerahan personel SAR karena tanah masih labil dan terdapat pergerakan tanah hingga dapat memicu longsor susulan. Geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga kondisi tanah masih rentan dan masih belum stabil, masih membahayakan tim SAR yang akan melaksanakan pencarian, sehingga kami batasi personil yang akan melakukan evakuasi ataupun penyisiran di area lokasi longsor tersebut. Korban ataupun warga yang masih belum ditemukan masih ada 26 orang. Sementara itu, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno bersama dengan Kepala BNPB Letjen Suharyanto meninjau lokasi longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pratikno menyampaikan potensi tanah gerak dan retakan besar menyebabkan sulitnya alat besar yang dipindah dari Cilacap untuk masuk, Saudara. Korban meninggal 1 orang, korban selamat 1 orang dan masih dalam pencarian mencapai 26 orang. Korban awalnya kan diperkirakan 28 ya Pak ya. Terus 1 sudah ditemukan dalam keadaan selamat, tapi kemudian 1 meninggal. Jadi masih ada 26 yang belum ditemukan. Jadi seperti Anda lihat tadi tanah-tanah masih retak-retak sepanjang kita jalan sepanjang 2 km lebih. Sekarang alat berat yang dari Cilacap, dari Majenang sudah mulai digeser ke sini dan kita lihat nanti kita juga hadirkan ahli geologi untuk menjamin keamanan ya, karena di atas juga ada embung yang harus dipikirkan penyaluran airnya, tanah masih bergerak. Khawatir longsor susulan, Saudara, warga Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara dibantu oleh tim SAR menyelamatkan ternak dan barang berharga mereka. Hewan ternak kambing dan juga sapi berhasil dipindahkan ke kawasan yang lebih aman lantaran tanah masih labil. Warga mengaku hewan ternak yang masih bisa diselamatkan sengaja dipindahkan untuk memudahkan memberi pakan. Demi keselamatan jiwa, petugas dan relawan, operasi evakuasi masih menunggu rekomendasi dari pihak geologi. Penampungan sementara. Kenapa Pak? Ya karena kan nggak ada yang ngasih makan di sini. Yang punya ada ngungsi. Rumahnya nggak bisa ditempati Pak? Nggak bisa. Kandang ternak juga? Nggak bisa. Sementara itu, Saudara, di Cilacap, Jawa Tengah, operasi pencarian korban tanah longsor memasuki hari ke-6. Tim gabungan mempersempit wilayah pencarian menjadi 3 titik. Diperkirakan 7 korban berada di area itu. Dan untuk memaksimalkan proses pencarian, tim SAR gabungan juga menggunakan 27 eskavator, 17 pompa air dan juga 9 anjing pelacak dari Polda Jawa Tengah. Hingga kini korban longsor di Cilacap yang ditemukan tim relawan gabungan mencapai 16 orang dalam kondisi meninggal dunia. Dan juga ada 7 orang lainnya, Saudara, yang masih dalam pencarian. Anak saya belum ditemukan 1 lagi. Yang pertama sudah ditemukan. Pencarian anak saya itu dipercepat agar segera cepat ditemukan. Sudah nggak punya apa-apa, sudah habis semua. Upaya pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap memasuki hari ke-6. Basarnas mengerahkan tim gabungan
untuk menyisir 3 titik utama yang diduga masih terdapat korban. Tantangan pencarian 7 korban longsor di Majenang, Kabupaten Cilacap, diantaranya tidak ada jalan untuk alat berat mencapai area yang diduga terdapat korban longsor. Itu diperkirakan masih ada yang tertimbun lah. Nah, itu makanya itu ada beberapa ekskavator yang kerja di atas itu lagi bikin jalan ke atas gitu. Karena kalau tanpa alat berat susah kalau nyibak timbunan tanah itu kan agak susah. Makanya alat berat mesti jalan. Nah, ini kan jalannya hampir nggak ada. Jadi alat berat itu yang di depan mesti bikin jalan dulu, baru yang belakang alat berat masuk untuk mulai gali-gali. Dan itu seterusnya dikerjakan. Makanya prosesnya agak sedikit lama. Yang juga patut diwaspadai tim SAR gabungan dalam proses pencarian dan evakuasi mengenai kondisi tanah yang masih labil. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan cuaca di Cilacap, Jawa Tengah masih berpotensi hujan ringan hingga lebat. Kondisi ini dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan mengurangi kestabilan lereng, sehingga meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor. Daerah ini menghimbau masyarakat, terutama yang bermukim di lereng perbukitan, tebing sungai, dan kawasan rawan longsor, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Hingga saat ini 16 jenazah korban telah dievakuasi. BNPB menargetkan tim SAR gabungan harus menemukan 7 korban yang masih hilang maksimal hari Rabu. Sementara bagi warga yang terdampak, kini masih bertahan di pengungsian dan menjalani pemulihan trauma healing dari anggota Polresta Cilacap. Tim Liputan Kompas TV. Kita perbarui penanganan longsor di Cilacap dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang di Cilacap dan juga ada Gesi Lutfiah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita terlebih dahulu ke Cilacap, saudara, dengan Rahma Piliang dan juga juru kamera Bima Wicaksono di sana. Rahma, apakah pencarian hari ini telah membuahkan hasil? Ya, Yasir, baru saja kami dapat informasi ditemukan lagi 2 korban meninggal dunia di longsor Majenang Cilacap ini, di mana ditemukan ini di World Site B2 atau daerah yang memang menjadi fokus dari pencarian tim SAR gabungan. Dan kalau misalnya 2 orang ini sudah ditemukan begitu ya, totalnya ada 18 yang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian dalam longsor di Majenang ini, Yasir dan juga saudara. Dan kami informasikan juga, Yasir dan juga saudara, sekitar pukul 4 lewat barusan ini sudah dihentikan untuk operasi pencarian di hari ini atau di hari ke-6 ini. Dan kami melihat tadi juga untuk anjing K9 dari polisi juga sudah turun dari lokasi longsor, dan juga dari anggota tim SAR gabungan yang mencari korban ini juga sudah turun dari lokasi longsor. Dan kalau kita melihat ya, masih ada 5 orang lagi yang belum ditemukan. Ini berarti karena ditemukan tadinya ada di World Site B2, berarti ada 1 lagi yang belum ditemukan di World Site B2, dan ada 3 orang lagi yang belum ditemukan di World Site B1, dan ada di A1 ini masih dalam pencarian begitu ya, sudah juga saudara. Dan kita akan menunggu memang sebentar lagi biasanya selesai dari operasi pencarian. Dalam sepanjang hari akan dilakukan rapat evaluasi tim SAR gabungan dan akan menyampaikan bagaimana untuk proses berjalannya proses pencarian korban di hari ke-6 ini. Mengingat kita ketahui ya sudah juga saudara, untuk masa tanggap darurat yang disebutkan di longsor Majenang ini 7 hari ya, Sir, karena ini adalah hari ke-6, berarti besok adalah hari ke-7 atau hari terakhir begitu. Maka memang dari tim SAR gabungan ini berharap besok ini semua korban yang masih dalam pencarian ini bisa ditemukan ya, Sir. Dan juga sekarang sudah mulai turun hujan ya Sir juga saudara, di mana kita ketahui bahwa yang menjadi salah satu hambatan atau tantangan dalam pencarian korban di longsor Majenang ini adalah cuaca ekstrim atau hujan. Mengingat kalau hujan
dari tim SAR gabungan ini akan berhenti sebentar atau turun kembali ini untuk mengantisipasi takutnya ada longsor susulan atau adanya banjir dari hujan yang turun begitu Mbak Yasir. Dan saat ini sudah selesai, maka kami melihat ini sudah ada persiapan untuk rapat evaluasi harian begitu. Akan kita dengarkan nanti Yasir dan juga saudara bagaimana dengan proses pencarian korban di hari ke-6 ini dan juga di hari ini, dan juga bagaimana proses penemuan dari korban, 2 korban lagi di hari ini usai nanti sekitar pukul 4:30 atau pukul 5, Yasir. Terima kasih informasinya, 2 korban ditemukan dan 5 korban lagi masih dalam proses pencarian. Kita bergeser ke Banjarnegara, saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Prayuda Febrianto di sana. Gesi, seperti apa update pencarian korban di sana? Ya, Yasir dan juga saudara, untuk kondisi di Dukuh City memang diprediksi akan ada longsor susulan karena terlihat dari belum bisa melakukan pencarian korban yang hilang. Sejumlah 26 korban belum ditemukan ini belum bisa dilakukan secara maksimal hingga 3 hari ini. Tim SAR gabungan TNI, Polri dan juga Basarnas ini masih fokus untuk melakukan atau titik lokasi longsor ini masih bergerak dan dikhawatirkan jika dipaksakan untuk dilakukan pencarian korban hari ini maka akan menambah resiko dari tim SAR yang saat ini sudah dilarikan di posko pengungsian di mana sejumlah 917 masyarakat terdampak ini sudah berada di beberapa posko seperti di Kecamatan Pandan Arum tempat saya berdiri saat ini. Selain itu ya disebabkan karena beberapa masalah vital, diantaranya kondisi cuaca di lokasi ini yang masih tidak menentu, di mana Baik, terima kasih informasinya dari Gesi yang melaporkan bagaimana pencarian korban longsor di Banjarnegara, dan sebelumnya ada informasi dari Rahma Piliang yang menginformasikan terkait dengan pencarian korban di Cilacap, Jawa Tengah. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat mencecar pihak Universitas Gadjah Mada terkait kelengkapan berkas Jokowi soal sengketa ijazah. Mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang digelar oleh DPR. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Tudingan ijazah palsu dibawa ke Komisi Informasi Pusat. UGM disebut mengecualikan semua informasi terkait ijazah Jokowi. Sidang sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Pusat KIP. Persidangan dihadiri para pemohon dari kelompok akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Bongkar Ijazah Jokowi atau Bonjowi. Sementara sejumlah badan publik sebagai pihak termohon turut hadir, antara lain Universitas Gadjah Mada, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya. Ketua Majelis KIP, Rospita Vici Paulin, meminta UGM menunjukkan semua dokumen yang dimiliki termasuk ijazah Jokowi. Berikutnya, UGM wajib membawa semua informasi yang disengketakan.
ya, majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup sejauh mana informasi tersebut memang dikuasai oleh UGM. Semuanya ya dibawa. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo juga hadir di sidang itu. Roy menyebut UGM dan KPU tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang sengketa dokumen ijazah Jokowi. Kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah ya silahkan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Relawan pendukung Jokowi, Joman, menilai adanya upaya sejumlah pihak di Komisi Informasi Pusat untuk mempengaruhi masyarakat soal kasus ijazah Jokowi akan sia-sia. Menurut Joman, semua keputusan soal ijazah Jokowi akan ditentukan di pengadilan nanti. Kalau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka itu, saya katakan upaya yang sia-sia saja. Biar bagaimanapun, semua keputusan itu nanti akan dilaksanakan di pengadilan. Terima kasih. Publik menanti persidangan yang menjadi ruang resmi untuk menguji keaslian ijazah Jokowi di depan hukum dan rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat mencecar UGM soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. UGM disebut banyak mengecualikan informasi yang berkaitan dengan kasus yang disengketakan, saudara. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Kami membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di studio telah hadir tersangka kasus ijazah Jokowi, Mas Roy Suryo. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Harus sehat. Oke. Kalau nggak sehat nggak bisa di Kompas TV. Pastinya. Saya juga menyapa ada Sekjen Paradi Bersatu, Mas Ade Darmawan melalui sambungan Zoom. Apa kabar, Mas Ade? Siap. Baik, Mas. Oke, saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, apa yang bisa Anda tanggapi dari sidang Komisi Informasi Pusat ini? Anda hadir di sana dan juga Anda juga sempat menyatakan bahwa dokumen yang dibutuhkan itu tidak disediakan di sidang. Ya, jadi yang pertama saya mengaturkan apresiasi dan ucapan luar biasa ya, penghargaan saya kepada Ketua Majelis KIP kemarin ya, Bu Ruspita Visi Paulin, karena beliau benar-benar clear ya, lurus gitu ya, dan pengalaman beliau sebagai Ketua KI daerah waktu itu ya, ada di Kalimantan, kemudian juga pengalaman sebagai dosen dan juga sebagai orang di swasta, ini saya kira bagus banget dan tegas. Dan saya kira ini mencerminkan Bu Ruspita ini kebetulan kan latar belakangnya teknik ya. Jadi strict gitu loh, tes bagus banget ya. Jadi artinya itulah yang harus dilakukan oleh KIP. Jadi KIP kemarin itu Mas Yasir, itu artinya apa? Menguji bagaimana lembaga-lembaga publik, kemarin kan ada 5 lembaga publik ya, ada Polda Metro Jaya, ada KPU Pusat, KPU Daerah Jakarta dan KPU Solo, kemudian satu lagi UGM. Menguji bagaimana pengertian mereka terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan konyolnya ya, sebagian besar mereka ternyata tidak memahami isi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Contohnya misalnya UGM ya, saya menyayangkan banget. UGM itu harusnya kan mengerti sebagai saya juga pernah di sana, kemudian juga katanya juara 2 PPID-nya nasional, mengirimkan jawaban kepada pemohon, itu pun nggak pakai kop surat, ya nggak pakai tanda tangan. Loh ini gimana gitu loh, katanya juara 2 gitu. Kemudian semua informasi yang diberikan tuh ditutupi semua, diplester semua. Sampai kemarin saya candain, diplester Matutina gitu ya. Makanya Anda bilang bahwa KPU dan juga UGM tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang. Betul, terus Solo mengatakan, Solo informasinya sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran Undang-Undang Kearsipan. Jadi masa untuk arsip itu bahkan minimal tuh 5 tahun. Kenapa baru setahun ya fotokopi ijazah itu dan syarat-syarat itu katanya sudah dimusnahkan. Lucunya katanya dimusnahkan, tapi ketika kemudian dalam sidang yang lain bisa diberikan atau bisa ditunjukkan. Dan ini kan berarti ada yang bohong di situ. Oke, ada yang bohong di situ ya. Betul, makanya KIP sekali lagi lanjut terus, 2 minggu lagi kita akan mendapatkan jawaban-jawaban itu. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade melihatnya sama begitu seperti yang dikatakan oleh Mas Roy tadi. Ternyata memang seperti KPU dan juga UGM ini tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan. Anda juga tentu memantau kan sidang ini, Mas Ade? Saya melihat sekilas ya terkait sidang KIP ini ya. Tetapi kan sudah dijawab oleh pihak KPU kan sesuai dengan peraturan KPU per KPU-nya sendiri. Kalau nggak salah ya.
itu sudah diatur di dalam kalau dia 1 tahun terus aktif berapa gitu ya. Nah itu kan ada. Jadi gini, kan KPU terkait administrasi pemusnahan itu mereka juga memiliki aturan. Jadi terus yang kedua yang pengen saya tanggapi terkait tidak adanya surat UGM. Kan yang mengundang KIP ini kan yang diundang itu kan UGM. Persoalan ada pernyataan yang dilakukan dengan surat atau tidak. Itu kan yang datang ke situ kan nggak mungkin yang diundang bukan UGM terus yang datang diundang UGM terus yang datang tetangganya UGM, karena enggak. Jadi gitu. Kalaupun jadi tetap bahwa tidak akan berpengaruh apa-apa terkait pembuktian ijazah asli atau palsu di dalam persoalan KIP ini sebenarnya. Ini kan data-data informasi yang ingin didapatkan oleh Mas Roy aja kan. Ya monggo silakan gitu loh. Nah kita lihat apakah diserahkan atau tidak nanti di KIP kan itu persoalannya kan. Nah semoga apa yang diharapkan oleh Mas Roy itu bisa diberikan data-datanya nanti kan oleh UGM dan juga KPU kan sahnya di situ melalui sidang itu kan. Iya Mas Ade. Udah putus apa belum? Saya mau tanya dulu sama Mas Roy. Ini udah putus apa belum Mas Roy? Masih proses ya, masih proses Mas. Masih proses. Dan sebagai sahabatnya Ade Darmawan, Mas Yasir, saya kasihan pada Ade Darmawan ini. Lain kali sebelum menjawab, ya saya tahu karena beliau ini menggantikan. Ini kan main cadangan. Harusnya kan Lecu yang harus di sini tadi. Belajar dulu lah gitu dari harusnya materi apa. Apa yang menurut Anda yang disampaikan Mas Ade ini yang misinformasi? Kemarin itu sudah terjawab. Adanya peraturan KPU atau keputusan KPU itu di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi nggak boleh menabrak itu. Di bawah Undang-Undang Kearsipan juga nggak boleh menambah itu. Jadi nggak boleh melanggar itu. Jadi sebenarnya clear banget. Saya kasihan pada Mas Ade ya, gitu, mencoba menjawab dengan keterbatasan literasi yang ada. Bahwa per KPU itu, peraturan KPU itu juga memiliki aturan terkait pemusnahan barang. Jadi bukan tahan dulu Mas Roy ya, kita kasih ke Mas Ade dulu. Aduh kasihan. Jadi kasihan Mas Ade. Ini loh Mas Roy. Kan independensi KPU juga memiliki peraturan sendiri. Iya dah. Nah, kalau terkait menjawab ini kan itu saya anggap bahwa bukan suatu hal yang harus digoreng lagi nih. Wah, bahwa KPU sengaja memusnahkan. Nah, tentu kan kalau dia memusnahkan ada implikasi yang didapatkan. Kan begitu. Kalau memang menyalahi aturan dan perundang-undangan loh Mas Roy. Gitu loh. Jadi, kalaupun mau digoreng-goreng ya monggo. Ini tidak berpengaruh dengan asli atau tidaknya ijazah yang dimaksud. Kan itu persoalannya tuh. Mas Roy ini kan selalu setiap ada sesuatu nyalain KPU. Kalau enggak ya nyalain UGM. Itu aja kerjanya Mas Roy. Apa lagi kerjanya? Ya kan? Salah besar. Oke, saya masih ke Mas Ade. Mas Ade. Kan Mas Ade, kalau kita lihat kan dalam sidang tersebut kan UGM-nya dicecar begitu kan soal ijazah Jokowi dan diminta membawa semua dokumen. Pertanyaannya apakah nanti ijazah Jokowi bisa ditunjukkan ke publik? Kan nggak mungkin dia bisa membawa aslinya Mas, karena kan aslinya ada sama Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua itu sudah disita ya oleh Polda Metro. Nah ya, ini ada yang menarik kemarin semua. Nah bagaimana bisa dibawa aslinya? Karena aslinya itu kan cuma satu, nggak mungkin ada dua kan, kecuali arsip ya. Arsip itu saya rasa nggak mungkin dibuat dua. Kasihan Mas Ade. Dua ijazah kan. Bentar ya Mas Roy, kita dengar dulu Mas Ade. Lanjut Mas. Jadi tidak mungkin dua ijazah. Ada satu ijazah asli. Kemudian kalau memang arsip itu yang paling tidak administrasi perkuliahan, KAS dan lain-lain sebagainya itu mungkin masih ada di UGM. Tapi itu pun saya rasa bukan arsipnya itu apakah itu asli yang akan diserahkan, karena setahu saya ya tadi pun saya juga sempat bertemu dengan teman kuliahnya Pak Joko Widodo ya. Dia juga disita kok ijazah aslinya. Ijazah aslinya disita juga oleh Polda Metro. Jadi itu kalau mau digoreng-goreng nantilah. Ini kan masih dalam tahap pemeriksaan Mas Roy ini sebagai tersangka ini. Kan masih ada pemanggilan kedua. Hati-hati loh Mas Roy. Ini yang kita bahas soal sidang sengketa informasi ijazah ya, Mas Ade ya. Iya, kalau terkait sidang itu monggo silakan. Artinya gini. Kalau mau ditunjukkan aslinya tidak mungkin ada sama UGM. Itu logikanya di situ karena sudah disita oleh Polda Metro kan. Ada daripada kelamaan saya. Oke. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, Anda sepertinya merasa di atas angin begitu dengan hasil sidang ini.
Satu, saya pihak yang kemudian terlibat langsung. Insya Allah saya juga nanti akan menjadi ahli di dalam sidang di KIP beberapa waktu yang akan datang. Dan mereka-mereka yang kemarin mengajukan, Dr. Leoni Lydia, kemudian Pak Lukas, kemudian juga dibantu oleh kuasa hukumnya, ada juga Pak Petrus Celestinus, kemudian dan lain-lain, itu adalah memang kami itu satu grup, ya gitu, satu grup yang dulu juga membongkar keanehan pada saat Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu. Jadi ini teman-teman UTB, UI, UGM yang kemudian masih garis lurus ya, bukan yang bengkok-bengkok ini ya. Satu, jadi saya terlibat. Mas Adi Dharma ini kan betul dia adalah kuasa hukum pada kasus, tapi dalam kasus ini dia tidak punya legal standing sama sekali, ya, penting itu ya untuk diketahui pemerintah. Yang kedua adalah Mas Yansa, bahwa kemarin itu sebenarnya ada jawaban bagus banget dari Polda Metro. Yang disita tuh apa? Clear banget ya, bukan ijazah sarjana, tapi ijazah apa? Nah, nanti akan terbongkar semua itu. Dan jelas semua harus dibuka karena yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 2 minggu lagi akan ada sidang dan ini akan ada banyak pihak seperti ini. Selain Dr. Leoni Lydia, ada juga pihak Pak Dr. Bonatua dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi, kemarin itu UGM terpojok ya, kemudian KPUD Surakarta juga terpojok karena mereka kalau tidak menyediakan undang-undang itu, kalau tidak menyediakan kopi itu ya maaf, itu mereka menabrak undang-undang kearsipan dan itu pasalnya ada pidananya. Jadi sebenarnya sudah clear kemarin itu di dalam sidang itu dan itu memang terpisah. Clear apanya? Ini kan masih proses berjalan. Betul, terpisah, clear bahwa mereka harus menunjukkan itu semuanya. Jadi Anda berharap bahwa dalam sidang sengketa informasi ijazah ini ditunjukkan ijazah asli Jokowi? Enggak sampai ke ijazah aslinya, nggak perlu. Ya, nggak perlu, nggak ada gunanya ijazah aslinya. Toh itu sama dengan yang sudah kopi-kopi yang lain, tapi justru akan membongkar ya yang namanya yang kemarin disebutkan oleh dari Polda Metro itu ada pada live-nya di Kompas di menit ke-2:53 yaitu apa? Sarjana muda. Jadi bukan ke sarjana. Oke, itu yang Anda harapkan dari kasus ini itu ya? Dari sidang sengketa ini ya? Semuanya, iya. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade, Anda melihatnya seperti apa? Mas Roy bilang bahwa ini nih harapannya bisa menunjukkan ijazah sarjana muda tadi ya? Iya. Karena ini bisa dikatakan kaitan dengan kasus yang tengah menjerat Anda sebagai tersangka ya? Itu kasus yang lain ya, saya tidak akan bicara soal kasus yang itu. Tapi dalam sidang Komisi Informasi Pusat ini akan ada misteri yang bisa dibongkar dan saya support di situ. Artinya apa? Itu akan memberikan kepada kita bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada, Mas Yansa. Oke, Mas Ade melihatnya seperti apa nih? Masih ada kaitannya nggak dengan kasus yang menjerat Mas Roy sebagai tersangka ini? Kan Mas Roy mencari sekarang ini adalah yang mau dilihat adalah ijazah yang dimiliki. UGM tidak mungkin memiliki lagi kalau ijazah S1. Ya, kenapa? Karena ijazah S1 itu sudah disita, sekali lagi sudah disita oleh Polda Metro. Nah, yang Mas Roy mau lihat lagi nih katanya ada ijazah sarjana muda lagi, ya kan? Ada membuka ini. Kan ini masih berjalan. Ini kita jangan halu-halu lah, Mas Roy. Mas Roy, nggak halu, ini fakta. Ya, makanya jangan kudet. Itu kalau nggak tahu isi sidang, Mas Roy, kasih ke Mas Ade dulu. Mas Roy penggugat gak di sini? Saya mau nanya dulu, Mas Roy penggugat gak di sini? Saya adalah ahli yang nanti akan dihadirkan di situ. Clear. Jadi saya pihak yang terkait langsung. Penggugatnya Dr. Leoni. Kapasitasnya Mas Roy. Ya, digunakan saja kapasitasnya Mas Roy. Ya, kalau Mas Ade kan bukan pihak apa-apa, nggak punya legal standing kan? Jadi ya udah senyum aja deh. Ya, kita ngopi-ngopi aja deh. Tapi saya diminta mau ngomentari. Begini Mas, saya diminta mau ngomentari. Sadar diri dong. Kalau ngomentari nggak punya legal standing ya harusnya sadar, nggak usah ngomentari atau nggak boleh ngomentari nggak punya legal standing. Ya, saya mengomentari sebagai rakyat yang melihat Mas Roy punya perilaku ini kan sudah tersangka pula. Banyak kali. Bentar Mas Ade, kita kasih kesempatan Mas Ade dulu. Mas Ade dilanjutkan dulu tadi. Ya, jadi gini. Kalau terkait ijazah sarjana muda ya monggo, Mas Roy itu hak dari penggugat yang meminta itu kepada UGM. Kalau memang ada yang minta KIP, ya kan? Nah, terus kemudian kalau jelaslah kan permohonan dari pemohon. Namun KIP langsung memanggil kan begitu mekanismenya, memanggil UGM. Nah, semua saya rasa akan diserahkan sesuai dengan mekanisme dan peraturan terkait KIP itu sendiri. Jadi kita jangan kemajuan juga. Bahwa nanti kita lihat kan masih ada ditunda 1 minggu lagi kan. Iya kan?
Nah, kita lihat aja apa yang akan dihasilkan dari sidang KIP itu. Oke, kalau ke Mas Ade, perannya sebagai ahli, ya monggo silakan nanti kalau memang diminta oleh iya, saya untuk punya legal melihat, standing. meneliti. Nah, disitulah keahlian Mas Roy itu diperlukan. Oke, Mas Ade, kalau tadi kata Mas Roy, memang proses sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini masih berlangsung. Tapi kalau kata Mas Roy, harapannya sidang ini nanti goalnya itu menunjukkan ijazah sarjana muda tadi ya. Semua berkas yang sampai terbit ijazah itu clear. Sampai di situ dulu. Kalau Mas Ade sendiri melihat putusan dari sidang ini akan seperti apa? Ya, saya tidak bisa kemajuan untuk keputusan itu. Tapi yang jelas bahwa kewajiban dari UGM, kewajiban dari KPU tentu harus dipenuhi di dalam betul ini, setuju. Artinya kewajiban-kewajiban itu akan dipenuhi itu secara peraturan dan perundang-undangan kalau memang terkait undang-undang KIP itu. Jadi ini kan masih sidang nih, Mas Roy, ya kan? Ya mudah-mudahan kita tunggu aja deh. Kita ngopi-ngopi aja dulu, Mas Ade. Iya, dan bisa ditunjukkan nanti Mas Roy bisa teliti, tuh kan itu kan permohonannya itu. Gak usah kebakaran jenggot dulu. Kita lihat aja, semoga apa yang diputuskan oleh KIP bahwa itu semuanya data akan diperlihatkan ya kepada seorang penggugatnya. Siapa sih penggugatnya? TPUA ya. Oke. Bukan, nggak ada hubungan TPUA, ini salah lagi kan. Gitu. Oke, kita bahasnya soal sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini ya. Oke, saya terakhir ke Mas Roy. Singkat saja, ini jadi menurut Anda nanti proses berlangsungnya sengketa sidang informasi ijazah Jokowi ini akan seperti apa? Terlebih Anda juga akan diundang sebagai ahli di situ ya? Jadi saya akan 2 kali ini dalam penggugat dari Bon Jovi ya, bongkar ijazah Jokowi ini ya, itu teman-teman dari ITB, UI, Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Warto dan kawan-kawan. Kemudian juga dari Pak Dr. Bonatua, ahli ya dalam bidang keterbukaan informasi dan sebagainya, itu akan mengandalkan bagaimana keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh KIP ya, Komisi Informasi Pusat itu akan memberikan data ke masyarakat. Jadi sebagai masyarakat, sebagai pihak kita wajib untuk membongkar siapa-siapa pejabat publik yang dulu pernah menggunakan semuanya. Dan sekarang kan bagus ini. Artinya orang-orang mulai hati-hati, mulai tidak berani menggunakan ijazah palsu. Clear. Oke, yang jelas proses sidang sengketa informasi ijazah ini masih berlangsung ya Mas Ade ya, dan ini masih berlangsung. Kita nantikan ya bagaimana kelanjutan dari sengketa sidang informasi sidang sengketa ini ya. Terima kasih Mas Ade, terima kasih Mas Roy telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi lain, diantaranya penyidik AKBP Rosa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK usai tak kunjung memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, penyidik AKBP Rosa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK usai tak kunjung memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. AKBP Rosa Purbo Bekti dilaporkan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia KAMI pada hari Senin atas dugaan pelanggaran etik, yakni menghambat proses hukum yang diduga melibatkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. KAMI sudah memberikan laporannya kepada Dewan Pengawas KPK. Memberikan laporan kepada KPK, khususnya Dewan Pengawas KPK, terkait dengan persoalan laporan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobi Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rosa Purbo Bekti selaku Kasatgas KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dewas KPK sudah menerima laporan dari Koalisi Aktivis Masyarakat Indonesia atau KAMI terhadap penyidik KPK Rosa Purbo Bekti. Ketua Dewas KPK Gus Rizal menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dewas KPK memiliki waktu 15 hari untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan Koalisi Aktivis Mahasiswa tersebut.
Kami kutip dari laman kompas.com. Ketua Dewas KPK Gus Rizal bilang, iya, apa tindak lanjutnya, gimana selanjutnya, SOP-nya ada. Ada 15 hari harus kita tindak lanjuti. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak sempat menyebut akan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pada persidangan kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. Soal kapan Bobi dihadirkan di sidang, Johannes menilai itu merupakan kewenangan hakim. Pihaknya bakal mengeluarkan pemanggilan jika sudah ada jadwal yang ditetapkan oleh hakim nantinya. Kami akan memanggil, karena saya katakan tadi, tugas KPK salah satu melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan. Ketika hakim mengucapkan hal itu dalam persidangan, itu adalah penetapan yang disampaikan dalam sidang. Dan KPK, jaksa di KPK akan melaksanakan hal tersebut. Kami akan memanggil sesuai dengan perintah. Kapan kira-kira Pak? Kapan rencana Pak? Sesuai dengan yang ditentukan hakim, kan bukan kita yang menentukan jadwal sidang. Sorotan selanjutnya, Saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo untuk 17 orang terdakwa menghadirkan ahli pidana militer dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Dedi Manafe, dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo. Keterangan ahli ini, Saudara, diperlukan untuk memperkuat dakwaan auditor militer Kupang atas 17 terdakwa penganiaya Prada Lukinamo. Dalam keterangannya, ahli mengulas soal gradasi atau tingkat kesalahan atau tingkat atau level penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Ahli menyebut jika dalam eksekusi penganiayaan melibatkan seorang senior, maka dapat dikenakan pasal 132, yakni mengizinkan atau membiarkan penganiayaan terjadi. Tetapi kalau dia senior, maka harusnya dia juga punya kewenangan mencegah terjadinya eksekusi itu. Sehingga kalau dia senior, maka dia kena pasal 132, mengizinkan atau membiarkan. Tapi kalau dia junior, maka sesungguhnya kehadiran dia di situ, dia korban secara psikologis, menyaksikan suatu kejahatan yang terjadi. Tetapi dia tidak bisa melawan karena dia junior di situ. Itu dalam teori subkultur kriminogen begitu. Biar Bapak tahu bagaimana hancurnya Bepo hati. Beto hati terlalu hancur Bapak. Tapi Beto paksa kuat saja Bapak. Tangis ibu almarhum Prada Luki pecah saat meminta bertemu dengan Komandan Batalion 834 Wakangamere yang menjadi saksi di sidang kematian putranya. Sepriana ingin mendengar langsung kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian Prada Luki. Bagi Bapak sudah ada arti mungkin. Mungkin Bapak punya harta, punya jabatan. Tapi bagi beta buana itu sangat berarti Bapak. Bapak boleh tanya suatu asrama bagaimana beta terlalu sayang beta buana Bapak. Beta pun perjuangan buat beta buana terlalu luar biasa Bapak. Beta hanya minta Bapak keluar jabat tangan dan beta saja, itu saja. Kalau Bapak masih punya hati kasih, Bapak bisa keluar ketemu beta sekarang dan jabat tangan langsung Bapak. Itu saja. Dalam sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo untuk 17 orang terdakwa, auditor militer kembali menghadirkan Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Letkol Infanteri Justik Handinata. Saksi ditanya soal kekerasan yang dialami oleh Prada Luki. Biasa, dia maksudnya bagaimana? Maksudnya dari Prada Luki tidak berbicara. Hanya yang bercerita hanya Letu Faisal dan Sinta. Kondisi badan? Siap untuk berjalan masuk dan berjalan keluar dari ruangan saya normal. Siap. Sudah 35 saksi, baik saksi dalam berkas maupun saksi tambahan yang dihadirkan dalam persidangan.
masih ada sejumlah saksi tambahan yang diajukan kuasa hukum keluarga Prada Lukinamo. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP oleh DPR. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan, Jakarta. Mahasiswa memprotes pengesahan revisi Undang-Undang KUHAP yang dilakukan DPR hari ini. Dalam aksinya, mahasiswa sempat memblokade mobil yang diduga milik Dirjen Kementerian yang dikawal polisi dan satu mobil dinas polisi yang melintas. Mahasiswa menyebut aksi menyetop kendaraan yang dikawal polisi merupakan ungkapan kekecewaan karena imbas pengesahan RUU KUHAP. Mahasiswa juga meminta pimpinan DPR RI dapat menemui mereka. Demonstran menilai pengesahan revisi Undang-Undang KUHAP cacat prosedur dan berpotensi membuat aparat semakin sewenang-wenang. RKUHAP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat, partisipasi bermakna dari rakyat Indonesia. Bahkan warga sipil sekalian semua ditolak mentah-mentah atas RKUHAP yang baru saja disahkan oleh DPR RI. DPR resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP dalam rapat paripurna hari ini. Ketua DPR Puan Maharani meminta pihak yang masih menolak KUHAP baru tidak termakan hoaks. Puan menegaskan KUHAP baru harus segera disahkan untuk menggantikan KUHAP lama yang sudah digunakan selama 44 tahun. Pemberlakuan KUHAP baru disebut Puan di tanggal 2 Januari 2026. Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Sebelum paripurna digelar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkap 4 hoaks yang beredar di masyarakat terkait revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Politisi Gerindra ini bilang keempat hoaks tersebut beredar di media sosial dan membuat masyarakat menolak pembahasan hingga isi dari RUU KUHAP. Satu dari 4 hoaks yang dipaparkan yakni soal kepolisian yang boleh menangkap, menggeledah, hingga menahan seseorang tanpa adanya konfirmasi tindak pidana. Beredar nih, ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar. Kalau RKUHAP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi. Ya. Kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. 3, mengambil HP, laptop, dan data ya tanpa izin hakim ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax, benar hoax ya. Di KUHAP baru, penahanan bisa dilakukan pertama, apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Yang kedua,
apabila tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta. Ini kan gampang di cross checknya. Ketiga, apabila tersangka menghambat proses pemeriksaan. Keempat, apabila tersangka berupaya melarikan diri, melakukan ulang tindak pidana, ya, menghilangkan alat bukti dan terancam keselamatannya. Atau yang terakhir, tersangka mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ini juga kan termasuk dalam obstruction of justice yang memang merupakan tindak pidana. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru, ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan. Karena syaratnya sangat objektif. Menanggapi munculnya hoaks seputar RUU KUHP, menurut YLBHI, hal itu disebabkan pembahasan yang tertutup, serta terbatasnya akses publik untuk mengetahui isi pembahasan RUU KUHP, sehingga bila adanya masukan dari publik terkait pasal-pasal yang bermasalah, hal itu tidak bisa disampaikan secara utuh. Pak depan, Pak. Sejak awal, masyarakat atau publik itu tidak diberikan akses informasi yang transparan, yang kemudian aksesibel, sehingga kemudian bisa mendapatkan dokumen-dokumen pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hari ini disahkan oleh DPR dan juga pemerintah. Bahkan sampai dengan sebelum kemudian disahkan, itu dokumennya juga tidak dapat diakses. Ya. Sehingga kalau kemudian ada masukan-masukan yang dianggap tidak tepat, ya, bahkan disebut hoax oleh pimpinan Komisi 3, begitu ya. Saya kira ini juga buah dari tidak transparan, ya, tidak terbukanya dan tertutupnya proses pembahasan RUHP sedari awal. Siang tadi, paripurna DPR sudah mensahkan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Meski sudah disahkan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menilai terdapat tumpukan masalah dari aspek proses pembahasan dan substansi yang diputuskan. Kita akan bahas bersama Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS Nasir Jamil dan Ketua PBHI Julius Ibrani. Selamat petang Bang Nasir, Bang Julius, terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Saya ke Bang Julius langsung nih. Bang Julius, sejak Anda membaca draft terakhir dan saat ini sudah disahkan, bagaimana Anda mengomentarinya dan apa saja yang Anda nilai sebagai pasal-pasal yang masih dinilai kontroversial? Mohon maaf, audionya masih tertutup, Bang Julius. Oke, Cynthia, tentu kami apresiasi dulu perkembangan dari KUHP tahun 81 mengenai hak advokat, perlindungan advokat, kemudian hak pendampingan bantuan hukum, dan segala macamnya. Tapi secara fundamental kami melihat masih ada konsep yang perlu diperbaiki. Misalnya apa? Jadi dalam tahapan penyelidikan, ketika penyelidik diberi kewenangan untuk upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan yang lain, padahal penyelidikan ini masih mencari tahu apakah sebuah peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan, baru kemudian dinaikkan tahap penyidikan kalau dia tindak pidana. Nah, ini bisa membuka ruang banyak celah. Itu yang dimaksud teman-teman. Tadi kita nggak tahu peristiwanya apa, kita nggak tahu tuduhan kejahatannya apa, kemudian kita bisa ditangkap, bisa digeledah, disita karena tahapannya penyelidikan. Nah, itu konsep dasar gitu. Apabila tahapannya penyidik, maka kewenangan itu tidak boleh diberikan kepada penyelidikan, gitu. Kewenangannya tetap ada di penyidik dengan bantuan penyelidik, itu masih logis, itu masih masuk akal. Yang pertama. Yang kedua, kami melihat juga ada beberapa pasal yang menurut kami ini pasal-pasal selundupan. Misalnya tadi kami cek ini yang paling fatal ya. Di antara konsep criminal justice system di seluruh dunia, tidak ada satupun aparat penegak hukum yang memiliki impunitas, kekebalan.
polisi tidak kebal, jaksa tidak kebal, tetapi kemudian kami mendapatkan pasal baru di sini yang diselundupkan, misalnya pasal 101 dengan pasal 98, bahwa kalau mau nangkep hakim, kalau mau nahan hakim itu harus izin Ketua Mahkamah Agung. Ini nggak pernah dibahas. Jadi nggak ada juga di dalam RUU kemarin. Tiba-tiba hari ini dia muncul. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut kami itu kemudian mencederai, Bang Nasir, mencederai partisipasi yang kemarin kita sudah bolak-balik. Saya memberikan pandangan di RDPU dengan Komisi 3, dan kemudian ada beberapa yang dihapus. Misalnya tidak ada lagi istilah penyidik utama, ya penyidik adalah penyidik Polri, PPNS dan segala macam. Lalu mendorong koordinasi berdasarkan Makeh Jakpol 2010 ketika itu dengan Kementerian Hukum dan HAM, koordinasi antara penyidik, penuntut dan segala macam. Nah, ini kan kita lihat jelas pertentangan dengan diskusi soal criminal justice. Jadi artinya yang mengedepankan judicial scrutiny gitu loh. Jadi siapapun aparat yang memiliki kewenangan itu harus ada pengawasan, dan konsepnya tidak boleh sekedar izin pengadilan, Cynthia. Izin pengadilan itu antara penyidik dengan penuntut dengan pengadilan. Sementara orang yang berhadapan dengan hukum, yang hak asasinya, yang kemerdekaannya direnggut karena proses hukum, itu tidak punya challenge selain dia pra-peradilan. Akhirnya baik, kami artinya sudah dapat menyimpulkan dari orang itu, gitu. Dari teman-teman PBHI juga masih merasa ada pasal-pasal yang dinilai tidak tepat, apalagi ada pasal-pasal yang dinilai sebelumnya tidak ada di draft, yakni pasal 101 dan juga pasal 98 dianggap sebagai pasal selundupan. Bagaimana Bang Nasir menjawabnya? Iya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Julius yang telah memberikan apresiasi terkait apa yang dilakukan oleh DPR dalam upaya untuk membentuk dan mengesahkan hukum acara pidana kita. Dan tadi pagi sudah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Dan sebenarnya soal partisipasi, soal ketertutupan atau transparansi itu sebetulnya tidak seperti itu ya. Sejak awal kita membuka ruang kepada masyarakat, bahkan dalam kunjungan-kunjungan ke provinsi-provinsi selalu melibatkan perguruan tinggi ya di dalamnya, meminta masukan ya. Kalau misalnya ke daerah-daerah selalu ada akademisi dari perguruan tinggi yang ada di provinsi itu untuk kami minta pendapatnya terkait dengan perubahan hukum acara pidana tersebut. Begitu juga dalam rapat-rapat panja yang ada di DPR selalu terbuka ya, selalu terbuka, tidak pernah tertutup, diliput oleh media, bahkan juga ada orang di balkon yang menyaksikan pembahasan di panja tersebut. Jadi soal transparansi ya, soal ketertutupan, saya pikir itu tidak benar adanya. Bahkan kami juga mendapatkan dukungan ya dari kumpulan-kumpulan advokat ya, akademisi agar segera mengesahkan hukum acara pidana ini yang sudah sangat lama ditunggu. Selama ini kita merujuk kepada tahun 1981, maksud saya sudah lebih kurang 44 tahun. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Julius bahwa kemudian ada pro kontra, ya itu hal yang biasa bagi kami. Pihak yang mengkritik itu satu hal yang penting agar kami lebih berhati-hati ya dalam merumuskan norma-norma dalam hukum acara pidana tersebut. Adapun pasal-pasal yang tadi disampaikan itu kan berdasarkan pemikiran yang kami dapat dari narasumber yang diundang ke DPR. Jadi ini sebenarnya bukan pasal selundupan ya, bukan pasal selundupan. Jadi namanya panja itu bisa saja mengurangi ya, menambah ya. Jadi hal yang tidak ada bisa diadakan, hal yang ada bisa juga dikurangi. Jadi sekali lagi itu bukan pasal selundupan ya, karena itu tidak tepat disebut dengan pasal selundupan. Dan itu berangkat dari beberapa pendapat-pendapat yang disampaikan oleh narasumber yang diundang ke Komisi 3 dan juga dari kunjungan-kunjungan kami ke daerah-daerah. Bagaimana Bang Julius menilainya? Ya, silakan Bang Julius tanggapi. Ini agak beda konsep Bang Nasir. Betul bahwa ada undangan mengundang banyak pihak. YouTube itu kita pantengin Bang Nasir, kita pelototin.
Cuma dalam beberapa pasal seperti pasal yang tadi. Jadi intinya gini, kita tuh mendorong dalam seluruh proses peradilan pidana ini itu ada judicial scrutiny, pengawasan dalam setiap kewenangan aparat. Itu pertama. Yang kedua adalah kita tadinya dorong adalah hakim pemeriksaan pendahuluan. Jadi seluruh proses itu dicek oleh hakim, bukan hanya minta izin. Gitu. Jadi dia Ya, tampaknya kami mengalami gangguan audio terhadap pembahasan ini kami nggak melihat. Ya, mohon maaf sempat terganggu audio Anda, Bang Julius. Silakan dilanjutkan. Oke, misalnya begini. Tadi saya katakan kami pelototin diskusi dengan Mahkamah Agung dan segala macam. Itu nggak ada usulan impunitas ini, Bang Nasir. Gitu. Tiba-tiba pasal ini muncul dan disinilah kami berasumsi, wah loh kok jangan-jangan ada pasal yang lain yang tidak dibahas, kemudian dia muncul dan isinya bertentangan sekali dengan negara hukum, bertentangan sekali dengan asas kepastian hukum, dan nggak boleh ada satu orang pun yang kebal hukum di Indonesia ini. Nah ini yang membuat kami bertanya, kenapa ada perubahan ini tetapi secara gradual yang biasanya, itu biasanya Bang Hamid juga telepon, bro ini ada perkembangan ini, gimana menurut lu, bro ini ada perkembangan ini gimana? Nah kami tidak mendapatkan perubahan-perubahan yang hari ini diketok itu dalam setiap update atau progres pembahasan. Oke, nah, jadi artinya sampai saat ini Anda baru mengetahui bahwa ada 2 pasal yang berbeda ya, yang tidak ada di draft ya. Betul. Dan Anda khawatirkan masih ada pasal-pasal lain, seperti itu? Betul sekali. Oke, Bang Nasir, selain 2 pasal itu ada tidak pasal-pasal lain yang sebelumnya tidak ada di draft? Sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi masyarakat bisa mengakses, bahkan setelah ini juga bisa mengakses memori pantulisting ya, rekaman-rekaman pembicaraan yang disampaikan oleh para anggota panja, narasumber ya, dari berbagai macam kalangan itu. Jadi bisa diakses di bagian risalah persidangan ya. Jadi tidak tertutup untuk masyarakat untuk mengetahui apakah yang disampaikan oleh saudara Julius tadi itu benar atau tidak. Ya. Ya, jadi itu. Jadi pada prinsipnya soal hakim pemeriksaan pendahuluan memang itu kita bicarakan, masing-masing fraksi membicarakan soal itu. Tapi kan ada apa namanya, ada keputusan ya, keputusan politik hukum terkait dengan hakim pemeriksa pendahuluan tersebut. Pada prinsipnya memang kita berusaha untuk memberikan perlindungan atas harkat dan martabat manusia, baik itu sebagai tersangka maupun terdakwa dalam hukum acara pidana kita, sehingga kemudian ada semacam perlindungan dari awal sampai akhir kepada mereka yang disangka dan didakwa oleh negara melalui aparat penegak hukum tersebut. Oke, Bang Julius, yang menjadi catatan dalam revisi dan juga sudah disahkannya KUHP ini adalah soal penyadapan, pembekuan tabungan ataupun rekening digital. Ada juga soal menyita gawai dan juga polisi dapat menangkap, menggeledah, menahan. Bagaimana PBHI melihat ini? Apa sebenarnya yang bahasa awamnya untuk masyarakat, mungkin apa sebenarnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ketika KUHP ini sudah disahkan? Sintia, itu ya. Pertama adalah soal tadi tahapan untuk memberlakukan upaya paksa tadi, soal penyadapan, kemudian monitoring, pembekuan, pemblokiran dan segala macam, itu bisa dilakukan oleh penyelidik, yang artinya tahapannya penyelidikan. Nah, penyelidikan ini bahkan belum tahu apakah ini tindak pidana atau bukan, karena masih tahapan penyelidikan. Nah, ini dimaknai secara sederhana oleh masyarakat. Jadi kita belum tahu peristiwanya apa, yang ditundukkan kepada kita apa, tapi negara melalui penyelidiknya dia bisa memblokir, dia bisa menangkap, dia bisa menahan dan segala macamnya. Dan konteks penyelidikan ini luas loh. Ada penyelidikan intelijen, ada penyelidikan apa, ini luas sekali. Nah, ini berpotensi bahaya bagi masyarakat apabila tidak diperdetil dan apabila tetap pada tahapan penyelidikan. Kalau tahapan penyidikan itu pun masih ada catatan. Misalnya begini, tahap penyidikan berarti sudah tahu ini peristiwa pidana, mencari siapa tersangkanya, pelakunya siapa, alat bukti permulaan yang cukup sudah ada di situ. Sprindik sudah bisa diterbitkan di situ. Tetapi upaya paksanya, jangka waktunya, penyitaan berapa lama, penggeledahan bagaimana, mekanismenya masih izin, yang artinya sepihak oleh hakim, yang kita tahu hakim sampai detik ini masih banyak masalahnya. Nah, ini yang saya langsung ke Bang Nasir. Bagaimana Bang Nasir, jika memang penerapan nantinya pasal-pasal ini akan semengkhawatirkan itu,
Apa jaminannya dan bagaimana prinsip fair trial ini bisa tetap dirasakan oleh masyarakat? Yang pertama, penyelesaian KUHP dan KUHAP itu bukan akhir ya. Ini dah awal untuk pembaruan hukum nasional dan juga mereform perilaku aparat penegak hukum dalam upaya-upaya paksa yang dilakukan. Nah, karena itu ketika ada upaya di tahap penyelidikan, melakukan pemblokiran atau penyitaan dan sebagainya, tetap melibatkan hakim atau pengadilan. Ya, jadi tidak semena-mena juga mereka melakukan itu, kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, karena ada peristiwa-peristiwa hukum juga, ya, peristiwa-peristiwa hukum itu, juga yang kemudian harus dilakukan tindakan-tindakan yang itu memang membutuhkan misalnya mendapatkan ini, mendapatkan itu, misalnya, ya, misalnya seperti ada kasus pembunuhan di mana saksi tidak ada. Ya, dan dalam penyelidikannya seperti apa? Nah, karena itu kan dibutuhkan, misalnya membutuhkan handphone daripada orang yang diduga melakukan itu, dan itu harus izin pengadilan, ya, tidak bisa kemudian diambil begitu saja. Jadi ada situasi-situasi yang sangat terpaksa yang harus dilakukan, tapi kemudian 2 hari setelah dia lakukan itu dia harus mendapatkan izin, ya, dari pengadilan. Jadi sekali lagi kami berusaha untuk melindungi harkat dan martabat manusia, dalam hal ini tersangka dan terdakwa, dalam proses upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oke, Bang Julius, singkat saja, waktu kita sudah habis. Ini KUHAP akan berlaku pada 2 Januari 2026. Jika memang nanti ditemukan pasal-pasal yang kontroversial yang akan merugikan masyarakat, apa yang akan dilakukan PBHI selama rentan waktu ini? Singkat saja. Oh, tentu kami akan mengajukan upaya hukum permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pasal yang kami sebutkan tadi. Mahkamah Konstitusi baru saja mencabut impunitas kejaksaan. Sebelumnya kepolisian tidak punya impunitas dan segala macamnya. Nah, anggota DPR juga tidak punya impunitas, bahkan Bang Nasir kalau ingat pasal itu dicabut gitu ya. Nah, kenapa sekarang malah DPR ngasih ke hakim? Nah, ini banyak yang akan kami sisir. Menurut kami, satu, dia melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, dia memberikan power yang berlebih kepada institusi negara, baik kepolisian, kejaksaan ataupun hakim. Itu akan kami ajukan ke MK. Tapi tentu tadi kalau ada pasal-pasal yang tidak dibahas dan kemudian diselundupkan, maka kami masih bisa memperkarakan persoalan keterbukaan proses. Begitu. Baik, terima kasih Bang Julius Ibrani dan juga Bang Nasir Jamil sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Sore, makasih Siti ya. Bang Nasir. Ya, makasih Julius. Dan saudara, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Hujan deras di Jakarta membuat sejumlah jalan di ibu kota terendam banjir. Salah satunya di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Saudara, permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Selasa siang terendam banjir setinggi 40 hingga 60 cm. Banjir yang merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan sejak Selasa siang membuat aktivitas warga terganggu. Menurut petugas SDA, banjir yang menggenangi permukiman ini terjadi akibat hujan dan luapnya air dari Kali Mampang setelah kawasan ini diguyur hujan yang cukup deras. Banjir juga menggenangi ruas Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur hingga ketinggian 60 cm pada Selasa siang, saudara. Banjir terlihat menggenangi terowongan di kawasan Halim menuju Cililitan. Tidak berfungsinya drainase secara optimal diduga makin memperparah banjir di kawasan ini. Beberapa pengendara memilih menunggu banjir surut untuk melanjutkan perjalanan mereka. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Kompas Petang. Lima orang tewas dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan, 2 bus dan 1 minibus di Tol Cipali arah Jakarta kilometer 72500 Purwakarta. Pasca kecelakaan yang terjadi pada Selasa dini hari, 1 bus yang terperosok masih berada di lokasi kecelakaan. Sementara bus Agramas dan minibus yang mengalami rusak berat dibawa ke Polres Purwakarta. Kendaraan dibawa untuk diperiksa penyidik laka lantas Polres Purwakarta.
Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ahmad. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.